Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian himpunan putusan tarjih. Kemarin bab kitabul janazah sudah selesai, sekarang bab baru kitabuz zakat, zakah atau zakat. Kitab zakat ini diputuskan pada Muktamar Muhammadiyah di Jogja, Muktamar ke-31. Baik, kita mulai dari muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi bab ini dimulai dengan surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan tidaklah aku memerintah, illa liya'budullaha, illa liya'budu, kecuali agar mereka beribadah. Dalam bahasa kita tidak ada kata sembah, yang ada ibadah. Sebagaimana kata sholat itu biasanya ada yang menyebut sembahyang. Jadi kita Islamkan kembali gitu ya, ibadah. Di beberapa pertemuan yang lalu pernah saya ungkapkan ibadah itu menurut keputusan tarjih, nanti akan kita bahas juga sebenarnya. Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtithali awamirihi wajtina binawahihi wal amali bima adzina bihi syari'. Itu definisi ibadah yang sudah dirumuskan oleh tarjih. Jadi illa liya'budu, kecuali agar beribadah Allah kepada Allah. Mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi mukhlisin mengikhlaskan diri. Kata ikhlas itu artinya murni, tidak ada yang lain. Mukhlisin lahu, kepada Allah, ad-din, tentang beragama ini. Hunafa jamak dari hanif. Hanifun itu bimakna ma'ilan ilal haq, jadi gendoli kebenaran. Jadi kita di dalam memegangi kebenaran itu harus mukhlisina lahuddin. Wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat. Semua perintah di dalam Al-Quran tentang sholat itu aqama yuqimu. Tidak ada fa'ala yaf'alu, if'alus sholat, tidak ada. Jadi aqama yuqimu itu artinya bahwa sholat itu dilaksanakan dengan tegak hati, mental, jiwa kita. Kalau soal fisik tidak bisa berdiri ya dengan duduk, tidak bisa duduk ya dengan berbaring. Wa yu'tuz zakah, wa yu'tu, dan agar mereka itu menunaikan az-zakata, zakat. Ini yang akan kita bahas. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang seperti itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Kemudian dasar berikutnya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Qad aflaha, temen bejo, mohon maaf cara Jawa, qad aflaha kadang-kadang saya eling-eling, qad aflaha, sungguh beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-mu'minun itu dari kata amana yu'minu, imanan, itu tasdiq artinya. Tapi kalau amina ya'manu itu aman. Amina ya'manu itu aman, tapi kalau amana yu'minu tasdik iman. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi kata khusyuk ini memang makhluk ghaib ya. Kita tidak bisa melihat secara real seseorang itu khusyuk apa tidak, itu tergantung mereka masing-masing. Yang tahu adalah individu, orang per orang, dan Allah. Khusyuk. Hanya ada beberapa kriteria orang agar khusyuk dalam sholat, minimal itu mengerti bacaan yang kita baca dalam sholat. Nah itu indikatornya gitu ya. Nah, gitu. Jadi apalagi kalau sholat tidak ngerti apa yang kita baca, bisa saja itu sah sholatnya, tetapi kualitas sholatnya itu menjadi berkurang. Apalagi kalau kita sudah tidak ngerti, imamnya bacaannya sangat panjang, nah itu kemudian ngelamun isinya itu. Bahkan ada orang yang sholat itu kemudian wis dadi makmum mburi dhewe gitu ya, bacaan imamnya panjang, itu akhirnya nyusun program. Mari sholat, balik nang kampus, mari ngono ngerjakno laptop. Jadi isinya nyusun program. Nah, oleh sebab itu kalau bacaan-bacaan jahar sebaiknya imam itu ya ojo dawa-dawa, jangan panjang-panjang. Kecuali makmumnya seluruhnya orang alim ya, nah, itu lebih panjang lebih bagus. Khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang 'anil lagwi dari kata lago itu artinya orang yang perbuatannya sia-sia ya. Mu'ridun, mereka menghindari. Dalam bahasa lain tarkuma la ya'ni, jadi meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Berikutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah surat Ar-Rum, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan apa yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah gitu ya, dan tidaklah apa yang datang kepadamu dari sesuatu yang riba, liar buah, nah itu untuk ditambah-tambah fi amwalin nas fala yarbu indallah, itu tidak akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah, dan apa-apa yang engkau berikan dari zakat, turiduna wajhallah, yang engkau inginkan ya, memperoleh ridha Allah, wajah Allah, faulaika humul mudhifun, maka mereka itulah orang-orang yang mudhifun, itu adalah orang-orang yang dikembangkan, yang diangkat, yang dilipat gandakan. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minkum tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi
wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari apa yang baik-baik ya, yang telah aku tumbuhkan kepadamu ya, fil ardi, di bumi, wala tayammamul khabitha minhum ya, dan janganlah kamu sengaja memberikan barang-barang yang jelek padahal kamu sendiri tidak suka menerimanya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, pilihlah apa yang kita sendiri suka. Jadi jangan mau memberi orang ditolak langsung wel elek. Nah, kadang-kala itu bahkan mau memasukkan uang ke kotak aja muele duwe cowili dhewe. Kadang-kala itu keliru. Sing gede tekek sesak kanan, sing cilik tekek kiri. Begitu mau memasukkan keliru sing gede kadung masuk, ya Allah. Tapi itu keliru ke jalan yang benar gitu ya. Oke, terakhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. An Ibnu Umar, Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam, Islam itu dibangun gitu ya, ala khamsin, di atas 5 pilar, 5 tiang. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, dan haji, wa shaumi ramadan, dan siam atau puasa di bulan Ramadan. Baik. Itu muqaddimahnya. Sekarang pendahuluan zakatnya. Jadi zakat itu dari bahasa Arab, dari kata zaka, yazku, zakaan atau zakatan. Itu berarti bentuk apa? Isim ya, isim mufrad muannats, zakatan, fa'alan. Itu artinya zakat itu adalah, zakah itu adalah at-taharah, maknanya menyucikan, membersihkan. Harta kita itu harus kita sucikan dengan zakat. Zakah juga secara bahasa berarti annima. Annima itu artinya tumbuh berkembang. Jadi harta benda yang kita miliki kalau sudah dizakati itu berarti di samping bersih itu berkembang, semakin berkah. Nah, itu luar biasa itu zakat. Kata zakat ini spesifik gitu. Ada istilah yang lebih luas namanya sodakoh. Sodakoh. Ada salah seorang menteri yang mengatakan, zakat itu nggak penting gitu ya. Pernah ada itu ya. Kalau Indonesia mau maju, nggak usah zakat, sodakoh saja. Rupa-rupanya salah pemahamannya itu ya. Sodakoh itu diksi yang lebih luas. Sedangkan di antara sodakoh itu adalah zakat. So, sodakoh itu secara umum tidak ada kriterianya, tidak ada ukurannya. Sedangkan yang ada ukurannya itu adalah zakat. Jadi jangan dibenturkan zakat tidak penting, yang penting sodakoh, bukan. Jadi sodakoh itu makna yang lebih luas. Sodakoh yasduku berarti sidqon. Sodakoh itu juga isim ya, isim apa itu? Mufrad muannats. Nah, itu sodakoh. Jamaknya sodakot. Sodakoh yasduku itu artinya jujur, benar. Jadi secara ma'rif, ta'rif ya, istilah sodakoh itu adalah pemberian berupa harta atau selain harta itu ya, kepada yang berhak.
karena dilandasi kejujuran, kebenaran keimanannya. Nah, gitu. Jadi itulah namanya sedekah itu. Jadi jangan dipilih, dibenturkan. Toh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang zakat jauh lebih banyak dibandingkan sedekah, kan gitu ya. Sedekah, zakat. Jadi zakat lebih luas. Apa saja yang termasuk sedekah itu? Hibah, hadiah, wakaf, termasuk zakat. Itu semuanya sedekah itu. Termasuk senyum. Nah, karena ada hadis Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Jadi kemarin sudah pernah saya singgung, as-shadaqatu imma bil infaq wa imma bil akhlak. Jadi ada sedekah itu bil infaq ya, dengan pemberian-pemberian, hadiah, hibah, wakaf. Nah, itu pemberian-pemberian itu termasuk sedekah. Wa imma bil akhlak, dengan akhlak sikap baik itu termasuk sedekah. Sedekah. Jadi alladzina yunfikuna mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi apa-apa yang kita sedekahkan, mathalul ladzina yunfikuna, itu dicontohkan oleh Al-Quran kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, satu biji yang tumbuh bercabang 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang ini ada 7 cabang, setiap cabang itu tumbuh 100 ranting. Jadi seperti itu sedekah. Jadi kalau kita sedekah uang 100.000 gitu ya, maka 100.000 itu akan tumbuh menjadi 700.000, dan masing-masing 700.000 itu akan tumbuh 100 ranting. Luar biasa itu, banyaknya itu. Jadi ini bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Berarti kalau sekali senyum saja, nah gitu, itu akan berkembang menjadi 7 senyuman, dan 7 senyuman itu masing-masingnya akan tumbuh menjadi 100 senyuman. Jadi jadilah manusia itu yang memiliki wajah yang simpatik, jangan cemberut, jangan mudah ojo dadi wong ku ngamukan gitu ya. Mudah diajak bicara, familiar, gerapiak semanak bahasa Jawanya. Nah itulah sedekah itu. Nah, di antara isi sedekah itu adalah ada yang pakai ukuran yang namanya zakat. Jadi tadi zakatun itu adalah penyuci, alat menyucikan harta benda kita, dan juga alat menumbuhkan, mengembangkan keberkahan dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Itu makna zakat. Jadi jangan kemudian dibentur-benturkan, lebih baik sedekah daripada zakat, itu sudah sama sekali tidak benar ya. Yang pertama, zakatul fitri. Idza gharabta, ini tulisannya keliru kayaknya, bukan arabta tapi gharabta, ketika huruf. Idza gharabat asyamsu, jadi ketika matahari telah terbenam, akhir Ramadan, di akhir Ramadan, artinya malam hari raya, wa kana laka sa'atun, dan kamu punya kemampuan, punya sa'ah, fa'addi zakatal fitri, maka tunaikanlah zakat fitri. Jadi secara
literal tulisannya itu zakatul fitri, zakat fitri. Nah, dalam pembacaan populer di masyarakat kita zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah. Tapi kalau kita kembali ke literalnya, literasinya, hadisnya itu zakatul fitri. Bahkan ada hadis zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Fa'ati zakatul fitri so'an min ta'amika, satu sok dari bahan makananmu, qabla sholati, qabla sholah, sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat id gitu. Jadi waktu terakhir penyampaian zakat fitrah atau zakatul fitri itu adalah pagi hari sebelum dilaksanakannya sholat id. Oleh sebab itu dalam hadisnya itu faman addaha qabla sholah fahiya zakatun makbulah. Kalau seseorang bisa menyerahkan zakat itu sebelum sholat id, itulah zakat yang makbulah. Waman addaha ba'da sholah, siapa yang menyerahkan zakat itu setelah sholat baru ingat menyampaikan zakat, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu namanya bukan zakat lagi tapi sedekah biasa. Tuhratan li saumika, sebagai alat penyuci puasamu, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin. Nah, yang menjadi persoalan itu begini, siapa yang berhak menerima zakat itu? Ayatnya dalam surat At-Taubah itu adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab war gharimin, dan seterusnya itu. Zakat tapi mustahiknya kok sedekah, nah gitu kan. Oh, innamas shadaqah, tapi kok ini mustahiknya zakat. Tadi di permulaan sudah saya sampaikan, Al-Quran menggunakan kata yang umum, innamas shadaqah. Oleh sebab itu, bolehkah zakat itu menggunakan mustahik sebagaimana sedekah yang ada dalam surat At-Taubah? Jawabannya boleh, memang itu. Nah, gitu. Bolehkah zakat fitrah itu sasarannya kepada mustahik yang ada di dalam surat At-Taubah itu? Boleh, memang itu. Nah, bedanya adalah karena tujuan zakatul fitri itu tu'matan lil masakin, tuhratan lis shaim wa tu'matan lil masakin. Kenapa kok tu'matan lil masakin? Agar pada tanggal 1 Syawal hari raya tidak ada lagi orang yang kelaparan. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu luar biasa terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang miskin. Jadi ada hadis, ada riwayat yang sangat panjang itu ya. Begini, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Aid li ajli salatil Aid. Suatu saat Nabi itu keluar rumah untuk salat Id. Far'as sibyana yal'abun, di pagi hari itu banyak anak-anak kecil itu bermain-main saking senangnya tanggal 1 Syawal itu. War'as sibyan ya yal'abun. Jadi Nabi betul-betul melihat suasana yang sangat gembira. War'as sabiyyu waqifan yabki. Di sekian banyak anak-anak itu Nabi melihat ada seorang anak yang berdiri sendirian dan menangis. Ini bukti bahwa Nabi itu peduli, jangan sampai tanggal 1 Syawal ojo sampai ono wong kaliren. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Wahai anak, didekati oleh Nabi, apa yang menjadikan kamu ini menangis? Wong teman-temanmu bergembira semua.
Faqala lahu sabi, anak ini menjawab, wa huwa lam ya'rif annahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia belum tahu bahwa yang ngomong itu tadi Nabi. Dia menjawab begini, inna abi mata fi ikhdal ghazawati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai rajul, jadi dia tidak tahu dia Nabi, balik, ya gitu ya. Bapak saya itu meninggal mengikuti salah satu perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Jadi saya ini yatim. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Sedangkan ibu saya beberapa saat kemudian nikah lagi. Nah, gitu. Bi ghairi abi, tentu bukan dengan bapak saya. Dengan laki-laki lain yang rodok kurang pas. Rodok kurang pas itu etikanya. Fa'akhadha dari wa akala mali. Tiba-tiba laki-laki yang menikahi ibu saya itu merampas rumahku, menghabisi bahan makanan-makananku, semuanya diambil. Maka jadilah kama taroni, sebagaimana yang kau lihat aku sekarang ini. Ja'ian wa arian. Ja'ian itu artinya ju', ya. Saya sejak pagi belum makan apa-apa. Arian, pakaianku compang-camping, tidak jelas. Padahal ini hari raya, semua teman-teman bergembira. Inilah kesedihan saya secara fisik. Dan yang lain kesedihan saya itu adalah saya tidak punya masa depan. Dzalilan, tidak ada yang peduli, menjadi orang yang tersingkir, terhina. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama tardo an akuna aban, ya, wa Aisyatu umman. Sekarang begini kata Nabi, aku beri jalan keluar. Jadi Nabi kalau melihat kisah seperti itu tidak berteori, jangan terus ya sabarlah, tidak, langsung action. Begini nak ya, maukah kamu aku menjadi bapakmu? Aisyah jadi ibumu, wa Aisyah tu ummi. Anak itu baru ngerti, baru ngeh, oh ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Aliyun amman wa Fatimatu ukhtan wa Hasan wa Husain ikhwatan. Aku jadi bapakmu, Aisyah jadi ibumu, Ali jadi pamanmu, Fatimah jadi tantemu, Hasan Husain jadi saudaramu. Faqala lahu sabi, anak ini kemudian menjawab, tidak mungkin saya menolak apa yang engkau tawarkan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu anak ini pondong oleh Nabi, dibawa pulang, ya, wa wasala ila baitihi, kemudian diberi makan, diberi pakaian, dan setelah itu fakharaja sabi ila sibyan. Anak itu keluar rumah lari menemui teman-temannya. Teman-temannya kaget. Ma yubkika ayyuhas sabi. Kamu tadi saya lihat berdiri sendirian menangis, sekarang kok bergembira. Ada apa? Faqala lahum. Anak ini bercerita langsung kepada teman-temannya. Wahai teman-teman, saya tadinya bersedih karena tidak punya makanan dan sekarang saya kenyang. Dan saya tadinya pakaian compang-camping, sekarang pakaian baru. Dan saya tadinya sudah tidak punya ayah. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi
Sekarang saya punya ayah baru, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku punya ibu baru, Aisyah. Wa Aisyatu ummi. Wa Aliyun ammi. Ali sebagai pamanku. Wa Fatimatu ukhti. Wal Hasan wal Husain ikhwati. Kurang apa saya kalau tidak bergembira? Teman-temannya menjawab, faqalu lahu, mereka menjawab, ya laita, oh andai kata, aba'ana matu fi ikhtal ghazawati ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh andai kata bapak-bapak kami ini mati di medan perang, waduh sekarang akan punya bapak baru dan ibu baru. Itu kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan sebuah inspiratif gitu ya, sesuatu yang mampu menggugah sebenarnya bahwa rasa empati kita terhadap pihak lain, terutama yang kekurangan ya. Jadi sedekah zakat itu ujung-ujungnya kan itu kan, bukti kepedulian kita terhadap sesama. Bukti terhadap kepedulian kita terhadap sesama. Oleh sebab itu, ini saya bacakan salah satu hadisnya. Wali hadis Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'ir, bisa satu sok dari kurma, aw sa'an min sya'ir atau sya'ir gandum, aw sa'an min aqdin atau dari aqdin itu keju gitu ya, awsa'an min zanibin, rawahul Bukhari. Nah ini hadisnya. Wali hadis Ibni Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi wal farath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini sahih. Jadi ini sebagai pendahuluan kita berbicara tentang zakat. Jadi nanti kita akan bicara selanjutnya, ini baru zakatul fitri. Nah, nanti ada zakat-zakat mal yang lain. Jadi zakat itu di samping zakat fitri atau zakat fitrah dalam bahasa kita sehari-hari, itu ada zakat mal, dan ada yang terbaru kalau keputusan Muhammadiyah itu ditarjih di Malang, zakat profesi. Nah, itu zakat profesi. Zakat profesi itu adalah perolehan dari apa yang kita peroleh dari profesi yang kita tekuni. Tapi syaratnya harus ada nisabnya. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. Tapi kalau UMR Kota Surabaya ini berapa? UMR itu 4,5 juta ya. 4,5 juta itu UMR. Tapi kalau dosen awal berapa ya gajinya? Sebelum lektor. Sebelum lektor. Rasa-rasanya sudah setara dengan UMR barangkali ya. Apalagi kalau di bawah UMR. Nah, itu berarti nanti masih jauh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.